Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Mata Ilmu. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi seputar perang Rusia dan Ukraina, di mana bisnis tentara swasta meningkat selama perang Rusia versus Ukraina. Maka selengkapnya tonton video kami sampai selesai. Terima kasih. Serangan militer Rusia ke Ukraina membuka peluang bisnis besar bagi perusahaan militer swasta, private military contractor atau PMC yang melihat peningkatan permintaan dalam beberapa hari terakhir. Sebuah iklan yang diambil dari laman ketenaga kerjaan Silent Profesional mencari mantan tentara yang bersedia pergi ke Ukraina, menjanjikan bayaran besar hingga 2.000 US dollar atau sekira 28, juta per hari, ditambah bonus untuk membantu menyelamatkan keluarga dari konflik di negara itu. Permintaan untuk jasa seperti ini tumbuh di tengah perang di Ukraina, dengan kontraktor militer swasta di Amerika Serikat dan Eropa mengatakan mereka melihat peluang untuk berbagai misi mulai dari ekstraksi hingga pengiriman bantuan logistik. Pakar PMC Robert Young Pelton mengatakan kepada BBC bahwa saat ini ada permintaan besar untuk kontraktor swasta di Ukraina. Namun, di sisi lain, permintaan untuk pekerja keamanan berbayar. Banyak dari mereka mantan tentara dengan kemampuan untuk bertarung dan membunuh. Di tengah-tengah perang memunculkan potensi terjadinya kesalahan dan kekacauan. Sukarelawan Barat yang bergabung untuk ikut bertempur di Ukraina diperkirakan akan mendapatkan bayaran yang sama dengan tentara Ukraina. Sementara uang besar ditawarkan oleh PMC dan layanan keamanan swasta seperti yang diiklankan di laman Silent Profesional. Platform rekrutmen itu tidak akan mengungkapkan siapa yang memasang iklan tersebut, tetapi menurut Pelton, kontraktor disewa untuk antara 30 US dollar atau 6 juta US dollar, sekira 430 juta dan 86 miliar untuk mengeluarkan orang-orang dari Ukraina. Jumlah yang lebih tinggi ditawarkan untuk seluruh kelompok keluarga yang ingin pergi bersama dengan aset mereka, kata Pelton. Perusahaan-perusahaan militer dan keamanan swasta telah ada selama beberapa dekade, tetapi didorong ke mata publik selama perang di Irak dan Afghanistan setelah 9/11, bekerja atas nama pemerintah barat dan kepentingan komersial. Pada puncak perang Irak, puluhan ribu kontraktor swasta seperti Blackwater beroperasi di sana. Tugas berkisar dari misi bersenjata seperti perlindungan konvoi untuk pemberian makanan dan pasukan perumahan di pangkalan militer. Blackwater terkenal setelah sejumlah insiden profil tinggi, termasuk kematian 14 warga sipil Irak ditembak mati oleh kontraktornya di Baghdad pada tahun 2007. Di Eropa Timur, perusahaan swasta telah lama digunakan untuk melindungi orang kaya dan korporasi. Selama pecahnya Yugoslavia, sejumlah perusahaan juga dipekerjakan untuk membantu melengkapi, melatih, dan mengatur pasukan Bosnia dan Kroasia, semua dengan bantuan dari pemerintah Amerika Serikat. Sulit untuk menentukan besarnya uang yang beredar di industri ini. Namun, sebuah laporan dari Aerospace dan Defense News menemukan bahwa industri militer dan keamanan swasta global akan bernilai lebih dari USD 457 miliar pada tahun 2030, naik 2 kali lipat dari sekira USD 224 miliar pada 2020. Kontraktor militer asing mengatakan mereka tidak ikut berperang di Ukraina. Beberapa mengatakan mereka sedang didekati untuk membantu LSM dan organisasi kemanusiaan di Ukraina atau negara-negara tetangga membutuhkan orang-orang dengan keterampilan khusus dan pengalaman bekerja dalam kondisi yang keras di zona konflik. Sebagian besar orang yang saya kirimkan adalah dokter, asisten dokter, paramedis, perawat, dan mantan OPS spesial cowok atau orang-orang OPS non spesial yang merupakan dokter hewan tempur dan mengerti, kata Michael Hawke, mantan pejabat pasukan khusus Amerika Serikat yang telah bekerja sebagai kontraktor zona perang. Ada juga laporan bahwa kelompok tentara bayaran Rusia telah berada di Ukraina, tetapi Simon Mann, mantan perwira pasukan khusus Inggris yang mendirikan PMC Executive Outcome dan
Sandli mengatakan kepada BBC bahwa prospek menggunakan kontraktor militer barat untuk misi ofensif di Ukraina sangat tidak mungkin dan akan menimbulkan pertanyaan hukum dan organisasi yang rumit. Bagaimana mereka akan didanai, bagaimana mereka akan diperintahkan, di mana mereka akan cocok dengan urutan pertempuran di Ukraina, tanyanya. Beberapa telah memperingatkan bahwa bahkan misi penyelamatan berbayar ke Ukraina dapat penuh dengan bahaya bagi kontraktor dan klien, dan bahwa industri ini dibanjiri dengan orang-orang yang salah mengartikan kemampuan atau pengalaman mereka. Dan inilah selama perang Rusia-Ukraina, bisnis tentara swasta meningkat. Mungkin hanya itu informasi yang dapat kami sampaikan. Apabila informasi ini membantu, teman-teman bisa like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.